Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Pupuri. Kali ini atau malam ini saya berencana ke makam Gus Dur di waktu malam. Saya berjalan atau memulai perjalanan dari pertigaan Blimbing ke utara, Kayen, Kayangan, lalu Jukir. Nah, sekarang saya ada di sebelah Pasar Jukir. Sebelah Pasar Jukir atau utara Pasar Jukir ada lampu merah. Itu pertigaan lampu merah. Dan sebelah lampu merah adalah pabrik gula Jukir. Malam-malam seperti ini ramai juga di Jukir. Kalau kelihatan habis hujan atau habis baru turun hujan. Nah, ini yang saya katakan tadi, lampu merah Jukir pertigaan. Tapi kelihatannya lampunya dipadamkan karena jalan lancar. Yang ke arah kanan adalah ke Mojowarno atau Mojo Agung. Nah, sebelah kanan saya ini adalah pabrik Jukir. Belum buka, biasanya bulan 6 bukanya pabrik itu. Nah, di depan sana nanti itu ada pondok Tebu Ireng yang lebih terkenal, yaitu tadi di wilayah Jukir, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Di sini penjual makanan tidak begitu banyak. Ada, cuman tidak begitu banyak. Nah, Nikum, ya itu ada tanda seru. Itu setelahnya, setelah jembatan itu adalah Pondok Jukir. Nah, ini adalah Pondok Jukir dari depan atau dari jalan raya. Ini Pondok Jukir. Pondok Jukir cikal bakalnya itu hanya 200 meter persegi. Nah, ini pesantren Tebu Ireng, Pondok Pesantren Tebu Ireng. Cikal bakalnya dulu Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu membeli tanah atau membeli lahan 200 meter persegi saja. Cikal bakal Pondok Jukir dulu itu tidak megah, ya cuman bedengan gitu, bahasa Jawa bedengan. Nah, ini ada penjual makanan kiri kanan. Nah, ini agak ramai yang sebelah sini. Kalau tadi sebelah sana itu memang pertokoan dan perumahan atau pondok-pondok, banyak pondoknya. Di Jukir itu tidak hanya Tebu Ireng saja, jadi di sebelah itu juga ada Jatirejo, juga ada Pacurbuan, juga ada. Jadi kalau orang di luar Jombang itu mengatakan pondok di Tebu Ireng, itu belum tentu kalau dia itu ada di Pondok Tebu Ireng, karena banyaknya Tebu Ireng atau Pondok Tebu Ireng. Nah, ini masuk Kuaron atau desa Kuaron. Dulu tempat ini adalah tempat parkir juga. Waktu belum ada parkir yang itu yang di tengah sawah. Saya katakan di tengah sawah karena memang dulu memang sawah. Sawah setelah dibeli dari Pemkab Pemda, itu dibikinlah parkiran yang seperti sekarang. Ini jalan kampung, tapi menuju ke pondok juga, karena yang menuju ke pondok itu banyak. Gak rusak jadinya, karena gak rusak tapi rusak beneran, kurang diperhatikan.
dulu sampai meluber ke sini penjual-penjual itu sebelum ditertibkan untuk penjual. Kalau sekarang atau saat sekarang sudah ada pasar itu, di sini atau di tempat ini tidak ada penjual lagi. Nah, seperti masjid ini ada saja di sini sekitar sini. Nah, di sini ada penginapan, ada toilet umum. Ini sudah masuk sebelah. Sebelah itu dari ya di lingkungan Cukir, di lingkungan Tebu Ireng. Kawan, saya sekarang tengah ada di pintu masuk parkiran Gus Dur atau tempat wisata religi Gus Dur. Sepeda motor 2.000, kalau mobil penumpang 10.000, bus atau elep 15, kalau bis besar itu 25.000. Jam buka tutup makam Gus Dur buka pagi jam 8 waktu Indonesia Barat, tutup siang jam 13.30. Hari Jumat tutup. Nah, itu teman-teman, saat sekarang masih masuk kawasan wajib memakai masker. Terus teman ngomong, kok sampai nggak pakai masker? Nah, nanti nggak berkuduk ya. Jadi kalau pakai masker itu suaranya kurang terang atau kurang jelas. Sekarang saya mau jalan-jalan masuk ke tempat parkiran. Ini sih, Pak. Nah, ini adalah parkiran di tempat wisata religi Gus Dur saat malam. Saat malam lampunya terang sekali, dan memang sepi. Ada sih ya itu satu bus. Terus kendaraan lain ada juga sepeda motor. Kalau yang sepeda motor itu biasanya dekat-dekat sini, yaitu ya sekitar Kediri, Nganjuk, tidak sampai Madiun, atau wilayah Surabaya, Krian, Mojokerto, atau kalau yang ke utara itu sekitar Lamongan, Babat, itu sepeda motor. Karena jalannya lumayan terang dan lumayan bagus. Jadi kalau wilayah Kediri umpamanya itu bagus, jalan rayanya bagus. Terus kalau Ngoro itu bagian Tenggara, Jombang, itu juga bagus. Jadi teman-teman yang dari dekat, dari sekitar sini biasanya itu neng Gus Dur rek, bahasa Jombangan itu, neng Gus Dur rek lapor, ayo refreshing, ya biasanya seperti itu. Jadi untuk mengisi waktu teman-teman sebaya saya, ya usia saya sudah tua, jadi sebaya saya itu kalau refreshing itu ke tempat Gus Dur atau ke tempat-tempat lain yang lebih syahdu, atau yaitu tadi mengisi waktu luang di waktu malam hari. Di sini baru kelihatan air menggenang, jadi bertanda baru turun hujan, selesai turun hujan. Memang di atas air kelihatan rintik-rintik, itu berarti ada masih hujan rintik-rintik. Dan saya bukan nekat, tapi ya itu tadi, termasuk orang yang nekat. Kalau mengenai masjid ini bukan terbengkalai ya, tapi karena apa? COVID itu. Jadi ini Abah Rifai itu yang membangun, bukan cuma satu ini. Abah Rifai itu membangun ada banyak masjid ya. Terus yang ini terbengkalai itu yaitu tadi karena COVID saja. Abah Rifai itu orangnya luar biasa, nggak tahu, memang duitnya juga banyak. Terus berpikiran untuk apa uang, nah itu, yaitu tadi. Terus untuk bangun masjid seperti ini biasanya itu kawin massal, atau kalau hari raya, atau yaitu bulan sebelum hari raya, itu Pak Rifai
Saya bukan promosi Pak Riwai loh, maaf, bukan. Tapi itu sekedar diketahui saja. Karena ya ini tadi, kalau orang jauh mungkin akan, duh, kok mangkrak? Enggak mangkrak. Ini karena COVID saja. Jadi bangunan masjid ini karena COVID saja belum diselesaikan. Nanti kalau sudah aman atau bebas dari Omikron, insya Allah akan diselesaikan masjid ini. Luar biasa nanti di tempat ini karena tempatnya luas dan aman mendukung. Aman mendukung sekali dan strategis sekali. Jadi kalau ke tempat Gus Dur atau ke tempat wisata Gus Dur itu orang akan terkenang atau terkesan setelah nanti selesai. Maksudnya selesai pembangunannya. Karena di sini ada makam, ada museum, terus ada banyaklah, saya nggak usah ceritakan, kalau diceritakan itu memakan waktu dan habis waktu. Tapi teman-teman bisa nanti kalau membuktikan setelah jadi pasar-pasar rame. Saat sekarang kalau buka itu rame juga, cuman yaitu tadi itu dibatasi waktu. Jadi buka jam 8 sampai jam 13.30 atau setengah 2. Maksudnya masuk yang terakhir itu 13.30. Jadi jam 2 siang total, tutup total sampai pagi hari. Kemudian baru dibuka kembali. Seperti itu informasi dari Pak Pukuri. Mungkin teman-teman ada yang tanya atau ya tolong subscribe juga ya. Lonceng atau ya itu tadi komen. Opo seriri koniku. Ya itu tadi, saya itu si pencerita, si tukang cerita. Jadi kalau teman ada info atau ada yang lebih menarik di tempat Anda atau tempat teman sekalian, bisa hubungi saya Pak Pukuri, akan saya ceritakan. Dan lebih dahsyat lagi cerita saya, karena memang saya sang pencerita Pak Pukuri. Demikian, selanjutnya saya akan ke tempat sana. Maksud saya yaitu tadi ke tempat makam Gus Dur, membuktikan kalau jam tutup itu memang jam 8 atau buka jam 8 dan tutup jam 2, dibuktikan ke sana. Saat sekarang saya sudah atau tengah ada di makam selatan pintu gerbang Gus Dur. Teman-teman yang dari Malang itu buka bontot. Nah, di Gus Dur ini percobaan, atau di makam Gus Dur itu percobaan buka itu mulai setengah 8 pagi atau jam 8 lah sampai jam setengah 2 siang atau tutup jam 2 siang. Jadi untuk teman-teman yang jauh, maksud saya yang belum tahu informasi ini mengenai COVID itu, bukanya tempat religi atau wisata religi Gus Dur jam 8 sampai jam 2 siang, bukan jam 2 malam. Jadi tidak non-stop, belum non-stop. Memang dalam rangka percobaan. Tidak tahu nanti kalau setelah Omikron ini lewat seperti itu atau bagaimana, kita tunggu kelanjutannya saja. Saat sekarang saya akan meliput yang dari teman-teman yang ada atau yang tengah berziarah, yang ada di depan Gapuro masuk di tempat Gus Dur. Mari. Ini adalah penjual waktu siang saja. Dan ya, kalau yang di depan ini adalah malam, karena di sini dekat dengan pengunjung atau peziarah. Nah, ini adalah saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang dari jauh. Jadi disempatkan, lampunya padam. Padam itu bukan dipadamkan ya, memang padam. Biasanya tidak kelihatan terang. Ya kasihan juga karena gelap, tapi masih bersih. Saat sekarang saya ada di pasar desa. Nah, ini adalah saudara-saudara kita yang ada di depan pintu gerbang. Lampunya
dari sore atau dari informasi tukang parkir tadi memang padam, bukan dipadamkan. Tebu ireng itu sudah ada awal 1899 Masehi. Itu sudah ada, berarti sebelum merdeka tebu ireng sudah ada. Memang cikal bakal tebu ireng itu kalau menurut hikayat adalah dari Pondok Selawi. Pondok Selawi itu adalah tambak beras atau Denanyar sana. Itu ada dua kiai atau waliwoh. Jadi ada Wahab Hasbullah itu dan Sim As'ari. Kalau Selawi itu ada pondoknya itu dari Nyai Solikah itu 1825. Jadi juga sebelum merdeka itu sudah ada. Jadi kalau melihat sejarah atau cikal bakal Jombang itu duluan pondoknya atau duluan orang-orang hebatnya atau santri. Berbicara santri itu ada yang mengatakan atau dari asal kata santri, Hindu Buddha itu kan santri. Tapi saya mengambil inisiatif atau alternatif lain. Jadi bahasa san dan tri. San itu kalau saya mengambil dari Cina atau dari Jepang itu artinya 3. Jadi it, ni, san. Jadi 3. Kalau tri sama juga 3. Jadi maksudnya itu 3 dan 3. Itu adalah santri. Nggih Bu, matur nuwun Bu. Nggih. Nggih Bu, makin mawon kula nek mantuk niki dereng mantuk. Itu ada penjual yang menawarkan dagangannya. Memang banyak yang tutup, tapi ada yang buka, memang ada yang buka. Masih ada yang buka. Nah, ada penginapan, ada musola. Di sini memang masjidnya belum ada ya. Lokasi sini masjidnya belum ada. Ini jam 8. Nah, sekarang jam 8. Jam 8 atau setengah 9. Tidak seluruhnya memang tutup. Oh, nggih Bu, matur nuwun Bu. Nah, sekarang ada di pasar. Pasar kelihatannya tutup semua. Tutup semua. Itu kan tadi yang sebagian. Kalau yang ini pasar khusus. Ada 2 lokasi. Di sini ada tempat istirahatnya dan yang di tengah ini. Dan kiri kanan adalah penjual oleh-oleh atau souvenir di Gus Dur. Kalau siang rame sekali. Kalau malam ya memang malam dan yaitu tadi tutupnya jam 2 saja. Atau jam 2 sudah ditutup. Tapi peziarah yang belum tahu karena ini baru percobaan, ya ada saja yang datang. Namanya juga belum tahu. Tidak bisa saling menyalahkan karena belum tahu. Nah, ini masih ada buka 1-2. Tapi lebih banyak yang tutup. Jadi kalau teman-teman mau berkunjung ke tempat Gus Dur atau ziarah ke tempat makam Gus Dur, sebaiknya kalau jauh diperkirakan itu jam 8
sampai sini. Karena ya itu tadi, waktunya sedikit. Cuman beberapa jam. Jam 8 sampai jam setengah 2 itu tutup. Kasihan, jadi yang jauh tidak bisa masuk. Ini Jombang ada apa? PSBB lagi, itu tentang Omikron itu. Tidak tahu itu apa dan memang seperti itu. Mengenai PSBB Omikron itu Jombang katanya itu zona merah. Tapi ya itu tadi, memang kemarin itu saya waktu ke Jombang itu jalan protokol ya, pakai dasim itu yang keringin contong itu ditutup, dikasih barrier gitu. Jadi ya itu tadi ada isu Omikron. Terus mengenai Gus Dur atau ziarah tempat Gus Dur, memang baru dibuka, belum lama dibuka, dan itu tadi dikasih pembatasan waktu jam 8 sampai jam 2 siang. Jadi ya memang kalau yang jauh itu agak kerepotan juga, karena ya itu tadi tidak bisa beristirahat dengan nyaman dan enak. Memang beda atau berbeda sekali dengan waktu siang. Siang hari itu padat sekali di sini. Jadi keluar masuk banyak, jadi keluar masuk itu banyak sekali pengunjung di wisata Gus Dur. Nah, ini penjual. Kita samperin. Minumannya napa, Bu? Oh, masa kaget. Lah mau ditawani saya kira kan. Kaget. Ini panas. Nggih. Kirang panas kula gambalaken. Kurang panas anu. Mboten ngeten mawon nggih. Pintenan? 1.500. Nggih. Masih. Lha nggih kalih. Ya napa ya? Nggih. Rombongan dari mana? Napa? Oh, kula kanu, omahe ngriki mawon. Ya kok iso ditutune, Bu? Mbak iku malih. Nggih. Ini adalah minuman khas di sini. 5.000 satu cup gini 5.000. Nggih. Jadi minumannya ini wedang jahe hangat, minta panas juga dikasih. Bisa. Bisa. Nah, pop es bisa dibikinin. Terus sampean bukanya sampai jam berapa biasanya? Biasanya kalau rame jam 12, jam 1 malam. Bukanya ya. Terus jualnya apa? Minuman saja? Minuman ini. Ya istilahnya minuman saja gitu ya. Jadi ibu ini bukanya sampai jam 12 malam dan jual ya seperti ini. Minuman-minuman. Caranya anaknya dipanti. Oh iya. Terus sama keluarga atau sendiri? Sendiri, suaminya udah meninggal. Oh gitu ya. Nah ini. Anaknya di panti. Iya. Terima kasih Bu ya. Iya, makasih Pak. Nggih, sama-sama Bu nggih. Nah, ini adalah penjual banyak sekali seperti ini minumannya, yaitu tadi sekitar jam 12 malam. Yang kesini ini adalah jalan desa menuju Seblak dan seterusnya untuk Waron sana. Kalau yang ini kan memang dibikin pasar
dulu memang juga jalan, tapi setelah adanya itu dibikin pasar. Coba beli ini. Pinten Mbak? 10.000 nggih. Situ mawon Mbak. Met. Kalau padet nggih. Nggih. Nah, seperti ini di sini adalah 10.000. Ya murah sekali kalau kita mau ke Makkah atau Timur Tengah sana, cuma beli kurma sini. Ongkosnya berapa? Ongkirnya berapa? Jadi beli oleh-oleh di sini atau di lingkungan seperti ini memang murah-murah. Macam-macam maksud saya macam-macam, bukan ini aja ya. Ini ada rengginang, ada pia, terus ada buah-buahan juga, rempeyek juga ada, kerupuk itu juga ada. Kalau seperti ini dari mana Bu? Kiriman Jombang, Pak. Oh ya, kalau ini dari kiriman Jombang. Jadi seluruh makanan ini dari Jombang semuanya. Jadi khas Jombang. Jadi oleh-oleh dari Jombang gitu. Makasih Mbak. Loh, semuanya serba 10.000. Jadi murah sekali. Nah, ini ada penjualnya. Monggo yang makan yang hobi. Memang kalau di tempat religi seperti ini itu tidak lepas dari penjual-penjual seperti ini. Jadi yaitu oleh-oleh ya, oleh-oleh seluruhnya. Jadi bukan di sini aja. Pokoknya dia itu tadi ziarah wali atau wisata religi itu pasti ada oleh-olehnya seperti ini. Teman-teman belum selesai. Mereka masih khusyuk berdoa. Terima kasih teman-teman. Ini tadi saya sudah menyelesaikan jalan-jalan saya di waktu malam di tempat ziarah wali atau di tempat makam Gus Dur. Tapi ya itu tadi ya agak kecewa sih. Tapi kita ada pengalaman juga karena tempat Gus Dur itu bukanya akhirnya kita tahu jam 8 sampai jam 2 siang. Saya ulangi lagi, jam 8 sampai jam 2 siang. Jadi jangan kecewa. Itu pesan saya. Nah, ini yang dari mana, Pak? Oh, dari Jember. Nah, ini kawan-kawan dari Jember. Ya. Ini kawan-kawan kita dari Jember. Nah, ini jauh sekali dari sana, ujung sana. Nah, ya, timur sekali. Ya, terima kasih. Silakan, Pak. Silakan. Nah, ini adalah dari Jember, dari rombongan Jember. Makanya dia bukan nekat ya, dia bisa dikatakan nekat, tapi ya memang tidak tahu atau belum tahu. Ya, ini tadi rombongan dari Jember, Pak. Nah, ini. Nah, baru selesai berdoa. Nah, ini. Berapa bis Pak tadi? Oh, 1 bis ya. Dari Jember juga ya Pak. Iya. Terima kasih. Silakan Pak. Nggih, monggo. Nggih, monggo. Nggih Pak. Nggih, monggo. Nggih Pak. Nggih, monggo. Nggih, monggo. Nah, ini adalah rombongan 1 bis dari Jember. Jadi ya memang jauh ya, dari di ujung timur. Jadi kalau di Jawa itu ujung timurnya Banyuwangi, Jember, Situbondo dan lain sebagainya, batas Tapal Kuda. Demikian
saya Pak Pukuri. Ya subscribe jangan lupa, komen juga bisa. Atau ya terserah, suka-sukalah, lonceng juga bisa. Ingat Pak Pukuri selalu ada cerita, dan cerita malam ini, cerita saya adalah perjalanan atau menyambangi tempat Gus Dur di waktu malam, di saat malam. Saya ingatkan lagi, itu tadi Gus Dur atau makam Gus Dur, itu bukanya jam 8 pagi, tutup jam 2. Jadi teman-teman mohon perhatiannya dan mohon pengertiannya. Demikian dari saya Pak Pukuri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.